ya. Kita on tanpa lama, langsung bening. Nah, kita tes induksinya. Mati lampu deh, terang. Oke, tes nyala ya, terang. Jaraknya jangan nempel, jaraknya agak jauh, sekitar 3 cm dari PVC masih nyala induksinya ya. Terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi brother Salkobar yang dirahmati Allah. Sebelum kita membahas apa yang akan saya berikan buat brother, jangan lupa brother, seruput dulu kopi bakar. Bismillah. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan lagi suatu mainan buat brother yang insya Allah bermanfaat untuk saya dan orang lain. Ini saya buat karena banyak DM di Instagram saya yang minta dibuatkan air purifier atau penjernih udara dengan ion negatif. Jadi setelah saya baca-baca tentang air purifier ionizer, saya ambil kesimpulan ionizer itu ada 3 macam jenis. Pertama, ionizer atau ion negatif yang sudah tersedia oleh alam. Yang kedua, ionizer dengan sistem filterisasi. Yang ketiga, ionizer dengan sistem elektrik. Saya membuat ionizer yang jenis ketiga dengan listrik. Ini alatnya. Oke. Ini alatnya. Tahu apa detailnya, bagaimana cara membuatnya, komponen apa saja yang digunakan, pantengin terus channel ini sampai tuntas. Tidak panjang lebar, tidak panjang kalam. Selamat menyaksikan. Oke brother, seperti biasa brother ya, sebelum kita melakukan perakitan, siapkan dulu komponen-komponen yang dibutuhkan. Jangan nanti saat merakit baru kita cari-cari komponen. Itu biasa brother, kejar durasi biar lama. Pertama kita bagian modulnya dulu ya, modul drivernya. Ini dari sisi elektriknya ya brother ya, PCB bolong atau PCB metrik yang ukuran IC cukupnya ya, nggak usah gede-gede. Ini kalau belinya panjang, ini dibagi 4, nah, dapatnya segini, seperempatnya ya. Kemudian ya, IC utamanya kita menggunakan IC TL 494 ya, IC TL 494 kaki 16 yang bagus nih. Ini soketnya ya, mau pakai soket atau tidak pakai soket selera. Kemudian ya, terus MOSFET, ini MOSFET buat finalnya kita menggunakan MOSFET IRF 250N yang bagus nih. Kalau yang bagus kaki tebal, bukan pelat yang mengkilap. Yang kilap tuh yang jelek, kaki yang mengkilap. Yang bagus kaki lebih tebal, sama heatsinknya. Kemudian kapasitor 100 nano ya, kodenya 104 100 nano. Kemudian kapasitor lagi ini 1 nano ya, kodenya 102. 2A itu 2 ampere, 2 ampere itu 100 volt ya, maksimum tegangan kerjanya 100 volt kalau kodenya 2A ya, 2 ampere. Resistor ya 10 kilo coklat hitam oranye. Kemudian resistor 270 kilo merah ungu kuning. Kemudian resistor 680 ohm biru abu-abu coklat. Kemudian resistor 15 kilo coklat hijau oranye.
Kemudian resistor 100 ohm, coklat hitam coklat. Kemudian resistor 220 kilo, merah kuning. Kemudian elko 10 mikrofarad ya, 10 mikrofarad yang 25 volt atau 50 volt nggak masalah. Kemudian lampu LED buat indikator outputnya, tera, warnanya merah, kuning, biru, hitam, putih, saudara brother. Ini T-block juga 2 pin, 2 buah ya, saudara brother, mau pakai atau mau solder langsung di PCB. Oke, itu untuk drivernya sudah selesai ya, kita review. Sekarang bagian instalasinya. Di sini karena saya mau menggunakan sistem sirkulasi udara, saya menggunakan kipasnya. Kipas 12 volt DC ya. Ukurannya 8 cm kali 8 cm ya. 8 cm kali 8 cm. Kipas 8 cm. Satu buah. 12 volt DC. Brother mau pakai yang 20 terserah, mau 24 volt terserah. Saya pakai kipas yang 8 cm. Ini cara Sarya ya. Kemudian power supply-nya atau adaptor, saya pakai adaptor ya. 12 volt. Kita zoom. 12 volt 1 ampere output, 12 volt 1 ampere. 1 ampere aja cukup, brother. Adaptornya. Nggak usah pakai yang jaring mahal. Ini murah meriah aja. Ya, pakai adaptor kita potong nanti. Nah, ini saklar on off-nya. Mau yang besar kecil tergantung brother. Kemudian ini flyback ya, pembangkit tegangan tingginya ini brother ya. Oke, jadi kenapa kita harus pakai flyback? Karena di flyback ini udah lengkap, udah jadi, tinggal pakai. Karena ionizer air purifier itu dia membutuhkan tegangan tinggi dengan arus DC. Nah di flyback ini sudah DC, jadi nggak usah pusing gulung ulang. Cari flyback rusak masih bisa keluar tegangannya, pindah induksi dari ferit ya. Oh, dari sininya mungkin sudah ada yang putus, kakinya kita induksi dari feritnya, tegangan tingginya masih keluar. Ini anoda atau positif, yang negatif nanti kita cari. Jadi setelah kita connect ke driver, kita on, cari sambaran kaki yang terbesar, sambaran yang paling besar. Nah itu kita akan jadikan negatifnya atau katoda. Jadi setelah ketemu sambaran yang terbesar, potong kabel yang tidak dibutuhkan, kita potong, kita lem dengan lem Dexton atau lem sia, biar nggak ada sambaran percikan ke lain-lainnya. Oke, jelas brother ya. Ini intinya membuat ionizer air purifier itu yang dibutuhkan 3 hal brother. Pertama, listriknya harus tegangan tinggi. Kedua, listriknya sudah berplasma dengan menggunakan cahaya corona. Cahaya corona itu warnanya listriknya agak ungu. Kalau masih biru belum ada coronanya. Baru listrik tinggi aja, belum berkorona. Kalau sudah berkorona, dia akan mengeluarkan cahaya listrik itu ke ungu-unguan. Corona udah bisa membakar dia. Kemudian yang ketiga, harusnya harus DC. Kita tinggal gulung aja di batang feritnya sampai penuh. Biasanya lebih dari 10 ya, 12 atau 14 lilit. Kabelnya ya kabel 1 mili 0,75 nggak masalah. Oke. Nah ini box buat tempat playback trafo dan power supply dan moldulnya di sini ya. Kemudian sirkulasi anginnya saya menggunakan pipa ini brother. Ya. Kutub negatifnya di sini nanti ya. Pipa 3 in, panjangnya kurang lebih 12 cm. Nah, kemudian di sininya pakai spook PVC atau paralon, ukurannya 4x3 tuh, 4 in kali 3 in. Kemudian ini dop 4 in ya. Dop 4 in. Kenapa mesti pakai dop 4 in? Ya karena kipasnya ukurannya 8 cm, nanti kipasnya di sini. Kipasnya di sini kita bolongin sini buat kipas, buat sirkulasi udara tiup ke atas. Artinya
tergantung kipasnya. Kalau kipasnya kecil, hembusannya kecil, makanya saya pilih kipas yang 8 cm yang agak kencang putarannya, hembusan anginnya juga besaran dikit daripada yang lain-lainnya ya. Oke, jadi kita cari flow anginnya, flow udaranya, hembusannya. Sudah selesai dijelaskan, sekarang tikutkan ke perakitannya. Oke brother ya, drivernya sudah jadi ya. Molderannya nggak divideokan satu-satu komponennya soalnya kelamaan brother, banyak yang bete nanti. Molder ginian bisa durasinya panjang ya. Dulu saya pakai LRF 250N, isinya TL494C, 100 ohm, 680 ohm, 10 kilo, 270 kilo, 220, 15 kilo. Ini 100 nano, ini 1 nano ya. Terus ini echo-nya untuk 10 mikro. Oke ya, sama semua dengan rincian yang tadi saya review ya. Nah, ini jalurnya mumet-mumet deh. Nah brother, nanti saya kasih skemanya, maka tonton yang tuntas. Kita tes alatnya, fungsinya seperti apa, kita saksikan bersama brother. Brother, kita tes dulu ya. Ada plastik, kabelnya cuma 2 aja, masukin di dalam, kita kasih asap rokok, kita kasih sedotan, kita ikat hilang. Dan sudut dulu ya, asap rokok. Alatnya kita on, tanpa lama langsung bening ya, langsung bening ya, jos, nggak pakai lama. Kali lagi ya. Cut. Bocor anginnya. Oke, kita isi ya. Asap rokok. Mahal. Ya. Isi cabut ya, seprokok semua ya. Kita on-kan alatnya. Ada 5 detik langsung bening, langsung bening, putih-putihnya hilang, langsung bening ya, dos lagi terus. Oke brother, sebelum kita rakit nih instalasi cerobong buat sirkulasi udaranya, dalamnya dikasih kawat ram yang aluminium, kasih ring tembaga, ada lem. Jadi ini buat sisi katodanya nanti ya.
kita tempelin kabel katoda, jaraknya sekitar 2 cm dari bibir. Nah, ini dengan RAM 8 cm buat kipas ini manfaatkan buat kita jepit kabel yang anodanya, positif di sini, negatif di sini. Ini kabel tegangan tingginya merah positif, hitam negatif ya. Ini cara saya, brother bisa beda sendiri setelah nanti ya. Ini dop 4-in, kita lubangin buat lubang kipas. Nah ini heatsink bekas prosesor komputer lah. Saya manfaatkan posisi sama 48 cm, jarak bautnya, jadi sirkulasi udaranya dari bawah sini ke sini ke atas. Soalnya kalau nggak pakai ini ya kita tempel langsung di sini, lubangin lagi box ini sama lubang ini lagi buat sirkulasinya, banyak lubang. Atau brother bisa pakai kaki nanti ya, pakai baut digantung pakai baut ya. Nah ini bagian dalamnya. Ini trafo tegangan tingginya, playback ya, TV 21 in yang bekas kurang baru, bagus outputnya. Ini modulnya, modul drivernya, ini power outputnya ya. Nah, ini pakai soket DC ya belakangnya ya, kita pakai power supply DC 12 volt 1 ampere, 12 volt 1 ampere ya. Karena udah cukup. Kalau mau lebih dingin lagi power supply nanti pakai 2 ampere atau 3 ampere. Itu 1 ampere cukup ya. Oke. Kasih pendingin MOSFET-nya, ada relay buat otomatis. Pas kepanasan dia akan cut off. Dingin dia akan nyala lagi. Ini lampu. Ini indikator kalau MOSFET kepanasan cut off. Kipas mati, sistem mati, lampunya nyala. Kasih tahu. Kalau saya pasang sirine atau buzzer berisik, kalau kita on dia mati, kalau dia mati dia nyala ya. Nih sudah, karena kita tutup, kita tes alatnya. Kita tutup, kita rakit dulu, baut satu lagi. Oke. Jadi saya buatnya knockdown ya, bagian pipa sirkulasinya gampang dibongkar atau dibersihin kalau kita pakai filter. Nanti rencana atasnya saya pakai ini buat filternya ya, debunya pakai ini. Ibu-ibu rumah tangga tahu ini apa, ini gosokan buat pantat gorengan ya, kawat stainless dia nggak bakal karat. Oke. Tabel positifnya di dalam bawah, pasang kita kencangkan bautnya. Oke. Nanti yang ini di atas ya. Oke. Sudah kita solder ya brother. Oke. Kita tutup. Oke. Sudah kepasang. Kita nggak pakai ribet di baut-baut. Nah ini kan nggak gerak-gerak. Ini sok pendek aja ya, sambungan pipa 4 ini buat dop. Dan colokan ini kita taruh di atas buat saringannya, berat aja, rapatin ke dalam ya. Oke. Ya, udah ketahan ya sama ram yang tadi. Sekarang kita colok ke belakang. Posisi off, lampu biru nyala, berarti sistem belum bekerja, masih terprotek. Oke, sekarang kita on. Nah, dia mati, kipas fungsi. Nanti kalau MOSFET atau modulnya bermasalah atau MOSFETnya kepanasan, dia akan cut off. Nanti LED biru ini yang nyala. Kalau MOSFET sudah dingin lagi, dia akan nyala lagi sistemnya. Pengaman aja brother ya. Sudah bunyi gasnya. Kita tes pen. Hasilnya pas gelap ini. Nah, oke, pen nyala ya. Dari sini batasnya sampai induksi sampai sini.
di atas sekeliling ya, nyala terang. Jarak nggak nempel aja nyala. Oke, kita coba pakai lampu neon. Ada lampu neon. Oke, coba matiin lampunya. Lampu neonnya nyala ya, terang. Satu kaki aja. Induksinya. Sekeliling ya. Sekeliling ya, semua ya harus sekeliling. Oke brother, sekarang kita lihat alatnya, air purifier ionizer. Sudah hari ke-6 ini ya. Tes tanpa kendala apapun, aman, lancar, terkendali ya. Air purifier ionizer karya contak loh. Oke. Hisap dari bawah, buang keluar. Kalau kita tempel tangan tuh bunyi tuh, cut 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 tuh, bener kan? Lebih segar udaranya brother. Jos ganlos markotos-kotos. Kita tarik kesimpulannya. Oke brother, setelah kita menyaksikan di sini, saya membuat mungkin tidak sesempurna yang ada di pasaran, tapi tahuilah brother, ionizer ke sistem listrik dia harus menggunakan 3 macam cara. Pertama, listriknya bertegangan tinggi. Kedua, harus sudah menggunakan plasma atau sinar corona. Yang ketiga, harusnya DC. Harus AC kurang bagus. Jadi setelah saya baca di Mbak Google, ion negatif itu menggunakan harusnya DC. Nah, kenapa saya menggunakan playback? Karena playback itu sudah harus DC output. Sudah ada dioda tegangan tingginya di kabel anodanya playback. Karena saya nggak punya alat ukurnya. Nah, brother yang punya silakan DM saya, kasih info berapa nilai ion negatifnya setelah diukur dengan alatnya. Tolong informasikan via DM IG saya. Selamat berkaya, selamat bereksperimen. Salam Jotablo, salam kopi bakar, salam berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.